Halo Sobat YouTube semuanya, jumpa lagi di channel ini bersama saya Caka Pribudi. Kali ini kita akan membahas tentang royalti lagu. Kemarin ada sebuah pertanyaan, kalau lagu kita dibawakan sama seorang artis, kira-kira kapan kita terima royaltinya? Untuk itu saya akan coba jawab berdasarkan pengalaman yang saya pernah ya, satu lagu saya judulnya 168, dibawakan oleh Monita Tahalea. Lagu ini masuk dalam album Dandelion yang dirilis sekitar tahun 2015, dan selama 2015 sampai 2018 waktu itu saya membuat perjanjian tersendiri dengan Monita. Besaran fee waktu itu masih sistemnya bukan jadi buat diputus ya, masih dalam gentle agreement aja, karena lagu itu sedang aktif di bawah manggung. Berarti kan kalau istilahnya performing right-nya saya berhak gitu. Jadi setiap kali dibawakan sebenarnya ada persentase yang menjadi hak saya yang akhirnya diakumulasi menjadi sejumlah uang, tapi itu bukan royalti dalam mechanical ya, itu masih dalam bentuknya performing. Nah, yang pasti yang ditanyain sama teman-teman itu adalah royalti, misalnya lagunya itu sudah naik digital di digital streaming platform atau DSP. Di situ nanti kan akan kebentuk sejumlah uang ya dari hasil orang streaming ataupun download. Nah, uang itu akan ditransfer ke Monita sebagai orang yang merilis master rekamannya ya, sebagai performernya, dan itu nanti yang akan diterima sama pencipta lagunya. Salah satunya saya, kan lagu itu dibagi dua. Yang pertama untuk melodi dan chord itu saya yang bikin, tapi untuk liriknya itu porsinya punya Monita. Jadi kepemilikannya sebenarnya 50%, 50-50 itu di mata hukum seperti itu. Nah, kapan mulai kebentuknya ya sebenarnya balik ketika lagu tersebut sudah banyak didengar, berarti sudah mulai menghasilkan uang gitu, dan bisa dimonetisasi kapan aja. Misalnya dalam kurun waktu 6 bulan terbentuk, misalnya listenernya 1 juta atau 2 juta, nanti kan kebentuk berapa rupiah yang dihasilkan dari streaming atau download tersebut. Nanti biasanya ditransfer itu akhir tahun kalau saya terimanya. Itu kalau dari royalti yang dibawakan sama artis, kan pertanyaannya itu biasanya akhir tahun. Tapi tergantung kesepakatannya, ada juga yang memang mau per term 3 bulan atau 4 bulan, tapi biasanya uangnya jadinya kecil karena kan ya kebagi-bagi gitu. Dan belum lagi kan setiap penarikan itu pasti ada hitung-hitungan pajak ya, pajak royalti. Kalau teman-teman nanti cari tahu aja soal itu. Nah, kalau untuk besarannya jumlahnya berapa itu tergantung jumlah streamingnya atau download dalam satu tahun tersebut gitu. Misalnya lagi banyak ya uangnya terima banyak, misalnya berapa juta atau mungkin 40 juta, kan nggak tahu. Itu tergantung jumlah streaming atau download yang dihasilkan. Nah, terus kalau dari royalti yang bentuknya performing, karena saya kan daftar di LMK yang saya tunjuk itu, LMK-nya WAMI. Teman-teman silakan cek aja WAMI itu apa. Nah, dari situ WAMI juga ngasih besaran uang ya yang saya terima itu biasanya di pertengahan tahun WAMI. Dan kalau misalnya ada sisa hasil usaha yang di akhir tahun bisa ditransfer, mereka nggak pernah bilang sih untuk itu. Biasanya akhir tahun pertengahan tahun atau menjelang akhir tahun, misalnya ada dana-dana yang bisa diterima. Misalnya waktu itu saya terima sudah pertengahan tahun sekian juta gitu, nanti di akhir tahun ternyata ada masukan lagi ya, ditransfer juga gitu, bisa 2 kali. Tapi ini tergantung juga dari LMK-nya ya, ketentuannya bukan kita yang bikin, mereka yang nentuin. Karena kita sebagai pencipta lagu hanya memberi kuasa
sama LMK, ini ada lagunya, saya bikin beberapa lagu yang saya ciptain, saya list, yang udah dirilis ya dalam bentuk digital. Nah itu nanti sama mereka dikelola untuk kolek atau himpun royaltinya. Jadi itu. Jadi kalau yang sama artis itu urusannya sama artisnya. Setelah dia udah terima penghasilan dari lagu tersebut baru transfer ke kita. Itu bisa kayak gitu. Karena ini kesepakatannya waktu itu kan kita gentle agreement gitu. Dan dari publisher juga kebetulan publishernya kita berbeda. Saya naruh lagu 168 tuh di JK Records, sementara Monita naruhnya di Mahar Pustaka. Nah dari situ bisa kita tarik kesimpulan ya. Jadi dari si publisher itu ngambil juga 50% hak saya. Nah kalau dari Mahar tuh ngambil 50% haknya Monita. Jadi agak dipisah. Tapi teman-teman harus tahu dulu fungsinya si LMK, publisher ataupun agregator yang naikin digital ini, yang merilis atau mendistribusikan ke outlet-outlet seperti Spotify, Joox, iTunes. Nah jadi dari situ kita mesti tahu dulu fungsinya dan perjanjian-perjanjian yang kontrak yang terbentuk. Nah di situ saya ditentuin juga kapan pembayaran, kapan laporan keuangannya, kapan penghitungannya, itu jelas, semuanya jelas. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau mau daftarin lagunya ke LMK atau mungkin mau nunjuk publisher untuk mengelola karya teman-teman, atau mau kelola sendiri juga nggak apa-apa. Saya cuma mau kerja urusannya sama agregator aja deh. Pokoknya nanti agregator ngurusin mekanikalnya gitu. Maunya terima dari agregator aja, nggak masalah juga. Tapi kalau misal dari artisnya ya kadang kita harus menunggu dulu artisnya sudah dapat ya haknya, dia dapat baru dia akan kasih hak pencipta lagu ya, karena dia pakai lagu itu gitu ya. Saya rasa prakteknya di setiap orang beda-beda ya, tergantung pencipta lagunya. Kalau teman-teman tahu Ahmad Dhani, pasti Ahmad Dhani juga dia punya aturan sendiri tentang lagunya. Kalau dibawakan sama misalnya Ari Lasso ataupun Reza Artamevia dan orang-orang yang sudah dia produksi, pasti dia punya itu aturan sendiri, karena dia yang modalin istilahnya lagu itu untuk buat perform dan menghasilkannya juga bukan angka yang kecil. Tapi itu lagi-lagi pilihan ya, mau lewat LMK atau mau kelola sendiri seperti dia. Buat saya sih bukan ngebolehin, pilihan. Ini pilihan aja gitu, terserah. Saya nggak membolehkan atau gimana. Kalau saya sih milih lewat LMK karena saya nggak punya kapasitas sebesar itu untuk, atau power sebesar itu untuk ngumpulin sendiri, karena itu benar-benar butuh tim yang mengelola. Ibarat ini kan kelola aset ya, aset digital gitu. Jadi sekali lagi kalau ditanya berapa, itu tergantung dari jumlah streamingnya, kapannya, itu juga tergantung dari seberapa ya, kapan dia mulai bisa di collab. Kalau belum menghasilkan ya nggak bisa diambil gitu kan kapannya. Tapi termnya bisa itu 4 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Baik lagi tergantung kesepakatan dengan siapa yang artisnya gitu. 3 yang paling penting adalah ya lagu itu sebenarnya nggak usah harus terlalu dipikirin berapa royaltinya atau kapan. Yang paling penting itu kita promosi terus dan bikin lagu itu terus banyak didengar orang. Itu paling penting dibandingin berapa yang kita terima gitu. Karena bisa jadi kan lagu itu nantinya mungkin direproduce sama artis lain gitu kan, itu ada sendiri penghasilannya. Atau misalnya lagu itu dipakai untuk iklan, itu lain lagi pemasukannya. Jadi nggak mesti harus dari satu sumber dari artis yang kita kelola ataupun artis yang nggak kita kelola tapi dia minjem lagu kita, ya sama aja kayak itu kita minjemin properti kan ke dia untuk jualan, ya kita punya hak untuk itu wajar. Tapi ya sekali lagi memang teman-teman mesti tahu dulu fungsi masing-masing lembaga itu gitu. Terima kasih udah kurang
nonton 10 menit, mudah-mudahan gak bosan dengerin penjelasan saya, karena ini masih kadang-kadang suka muter-muter di situ aja masalahannya, padahal banyak orang yang lebih ngerti tentang hak cipta ataupun royalti. Dan gak usah diributin mau cara orang bagaimana tentang menghimpun hasil dari karyanya, yang penting kita tetap bikin karya, dibandingin gak jadi apa-apa kan gak jadi duit juga kan. Oke, jangan lupa subscribe channel ini ya. Makasih.